Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 2, selamat pagi. Bunda berharap semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran Bunda di pembelajaran 2 dan 3. Nah, hari ini tidak lupa ya seperti biasanya kalian sudah menyiapkan alat tulis, sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha. Dan tentunya cari tempat yang nyaman untuk belajar. Dan sebelum belajar, kita awali dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Jangan lupa ya, disimak video Bunda sampai selesai. Untuk pembelajaran 2, kita akan belajar bagaimana caranya membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Apakah kalian masih ingat ya kata tanya yang pernah Bunda ajarkan kepada kalian ya, yang pernah Bunda sampaikan? Ada adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ketika kalian ingin membuat pertanyaan, kalian kan kemarin sudah belajar mengamati gambar, lalu membuat cerita, lalu membuat pertanyaan ya. Ya, pastinya Bunda tahu masih ada yang belum membuat pertanyaan. Nanti dicoba lagi di rumah ya, anak-anak. Nah, ketika kalian membaca teks ya, membaca teks itu pastinya kalian itu juga mengamati. Nah, juga mengamati apa saja ya yang ada pada teks cerita tersebut. Nah, setelah itu kalian baru bisa membuat pertanyaan ya sesuai jawabannya yang ada pada cerita tersebut. Di sini Bunda contoh ya. Di sini Bunda mempunyai sebuah cerita yang berjudul Istana Pasir. Nah, tentunya di subtema 4 kita kan bermain di tempat wisata ya. Pastinya, hayo, kalau ada judul Istana Pasir tentunya kalian sudah mengingat, wah berarti ini ada di pantai. Nah, sudah kangen ya liburan ya? Kita berharap semoga wabah ini cepat selesai ya. Nah, di sini Bunda bacakan ya. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, jadi di sini anak-anak, biasanya ya di pantai itu ada anak-anak yang sering membuat istana pasir. Nah, di sini kalian setelah membaca cerita singkat ini pasti kalian bisa membuat pertanyaan. Bunda beri contoh ya. Apa yang dimaksud istana pasir? Nah, jawabannya yaitu istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Jangan lupa anak-anak, jika kalian membuat pertanyaan, sertakan juga jawabannya ya. Lalu Bunda kasih contoh lagi. Ada berapa jenis istana pasir?
Ada dua. Ya, ada dua jenis istana pasir. Ya, jawabannya. Siapa yang boleh membuat bangunan istana pasir? Tentunya yang boleh membuat istana pasir itu anak-anak dan orang dewasa. Nah, seperti itu. Kalian bisa membuat pertanyaan dari cerita. Nah, sekarang mudah ya anak-anak untuk membuat istana pasir itu bahan utamanya itu adalah pasir dan air. Pasir itu termasuk benda padat dan air termasuk benda cair. Nah, ada juga loh bahan lain yang digunakan untuk membuat istana pasir, yaitu salju. Biasanya kalau turun salju itu kita juga bisa membuat istana atau bola salju. Nah, yang dimaksud di sini ada dua jenis istana pasir itu. Yang pertama, khas istana pasir itu biasanya ya jenis menaranya itu ada menara satu lalu di atasnya ada menara lagi. Jadi menaranya itu bertumpuk. Nah, tetapi itu biasanya ya pasirnya itu tidak terlalu basah. Jadi agak kering di sekitar pantai itu ya basah, tapi tidak terlalu basah sekali gitu tidak. Itu namanya istana pasir yang khas. Dan yang tetes itu pasirnya yang sudah sangat basah, lalu di atasnya itu dikasih air lagi. Dikasih air lagi di atas pasirnya itu. Tetapi dia juga bisa menciptakan gumpalan-gumpalan pasir. Nah, ketika dituangkan airnya kan menciptakan gumpalan pasir. Nah, itu nanti bisa dibuat seperti istana pasir. Nah, untuk lebih jelasnya Bunda beri contoh ya. Nah, di sini ada gambarnya. Coba gambar yang pertama itu adalah istana pasir yang khas. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Lalu gambar yang terakhir yang ada anak sekolahnya itu termasuk istana pasir yang jenis tetes. Jadi pasirnya itu sudah sangat basah sekali ya. Ya, pasirnya itu sudah sangat basah lalu diberi air lagi. Nah, jadinya seperti itu. Bagusan yang mana anak-anak? Apakah yang khas apakah yang tetes? Nah, pastinya sama-sama bagus karena itu hasil karya kita sendiri. Tentunya kalian ketika mengunjungi tempat wisata pastinya harus ada aturan ya. Dimanapun itu, di rumah, di tempat bermain, di sekolah, di tempat wisata pun kalian juga harus mematuhi aturan. Nah, tempat wisata itu termasuk tempat umum ya anak-anak. Nah, di tempat umum itu terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku di sana. Nah, di tempat wisata itu ya, aturan dibuatnya juga bermanfaat untuk kita. Manfaatnya apa? Untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung, ya. Nah, di sini ada contoh aturan di tempat wisata. Yang pertama, jagalah kebersihan ya. Kalian harus bisa menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Dan yang kedua, ketika kalian pastinya membawa barang-barang yang banyak ketika berwisata. Kalian wajib menjaga barang pribadinya sendiri yang dibawa ya. Dan karena kehilangan itu bukan tanggung jawab tempat wisatanya. Dan yang ketiga, tidak boleh merusak fasilitas wisata yang disediakan. Nah, karena di situ banyak sekali fasilitas wisatanya, kalian tidak boleh merusak ya. Kalian harus menjaganya. Dan yang keempat, mengantri saat membeli karcis. Ingat ya, orang Indonesia harus budayakan antri ya. Kalian harus mengantri terlebih dahulu, tidak boleh menyenggol-nyenggol atau
kalian antrinya di belakang, lalu tiba-tiba jondol-jondol ke depan. Nah, itu tidak boleh. Nanti akan membuat gaduh. Dan yang kelima, jika kalian itu pergi ke tempat wisatanya di kebun binatang, dilarang memberi makan hewan ya. Karena kalian tidak tahu hewan itu buas atau tidak, dan dilarang meloncat pagar pembatas. Pastinya ya, kalau kalian pernah ke kebun binatang ya, yang outing class. Nah, outing class yang kemarin itu yang waktu kalian kelas 1 sama Bunda Puji. Nah, di situ pasti di binatang-binatang itu kan ada pembatasnya. Nah, kalian tidak boleh melebihi pembatas itu karena itu nanti bisa membahayakan diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, jika kalian pergi berlibur ke pantai, kalian tidak boleh berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, apa itu Bunda? Bibir pantai itu adalah batas antara daratan dan lautan. Nah, yang biasanya kalian kalau bermain ombak, nah kalau ada ombak kalian lari, kalau tidak ada kalian mencarinya. Nah, itu termasuk bibir pantai. Jadi tidak boleh jauh-jauh karena bahaya nanti kalian bisa tenggelam. Nah, ketika kalian mematuhi aturan itu semuanya di tempat wisata, maka kalian akan selamat dan nyaman ketika di tempat wisata tersebut. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Bunda, aturan apa saja yang ada di tempat wisata, tugas kalian hari ini yaitu buatlah aturan di tempat wisata yang pernah kamu kunjungi ya, dan tuliskan di buku tugas tematik dan jangan lupa dikirim di Google Classroom Bunda. Bunda tunggu ya anak-anak. Nah, sekarang di pembelajaran 3, kalian membuat kalimat tentang keragaman benda. Tadi anak-anak di pembelajaran 2, kalian membuat kata tanya atau pertanyaan. Nah, sekarang setelah kalian membuat pertanyaan, kalian harus bisa membuat kalimatnya. Nah, kata itu bisa kalian buat menjadi kalimat ya. Ingat, sebelum membuat kalimat, kalian cari dulu apa makna kata tersebut. Nah, di sini Bunda punya contoh. Ada ada dua kata ya. Yang pertama, jungkat-jungkit dan bangku. Nah, makna dari jungkat-jungkit itu adalah mainan yang bergerak-gerak turun naik seperti yang biasanya ada di TK-TK dulu, di TK kalian. Nah, bangku yang ada di kelas maknanya yaitu benda untuk tempat duduk. Nah, dari makna kata dua ini ya, kalian bisa membuat kalimatnya. Contoh yang pertama, kita membuat kalimat dari kata jungkat-jungkit. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Lalu dari yang kata kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, tentunya Bunda percaya sekali dan kalian anak hebat semuanya. Kalian bisa membuat kalimatnya dari makna kata ini. Sekarang Bunda akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, kemarin karya kerajinan itu dapat kita buat dari bahan alam ya. Dengan cara apa? Dengan cara menempel. Nah, selain bahan alam, kita juga bisa memanfaatkan dari barang bekas. Barang bekas itu contohnya tempat tisu. Nah, tempat tisu yang bisa kalian hias dengan bahan alam. Atau kotak sepatu. Kalau kalian habis beli sepatu pasti ada kotaknya ya. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk dihias. Ini ya anak-anak ada contoh
kerajinan dari barang bekas, yaitu tempat tisu. Nah, di sini bahan alam yang digunakan itu daun atau bunga kering. Nah, daun yang kering-kering itu loh anak-anak. Nah, Bunda tadi sudah menjelaskan barang bekas seperti kotak sepatu tadi, tempat tisu, itu bisa kalian hias. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Untuk mengisi kejenuhan kebosanan kalian di rumah, kalian bisa membuatnya. Yang punya bunga-bunga kering atau daun-daun kering, nah itu bisa kalian tempelkan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Nah, pembagian 3 bilangan itu ingat ya anak-anak, harus dihitung secara berurutan. Di sini Bunda mempunyai contoh. 36 dibagi 4 dibagi 3. Cara yang pertama, hitunglah pembagian bilangan pertama dan kedua dulu. 36 dibagi 4. Nah, berarti kita lakukan pengurangan 4 sampai hasilnya 0. Nah, 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. Nah, setelah itu bagilah dengan bilangan ketiga. 9 dibagi 3. Sama, kita kurangi angka 3 itu, angka 9 dengan angka 3 sampai hasilnya 0 atau habis. Ada berapa anak-anak? Ada 3. Nah, akhirnya ketemu jawabannya. 36 dibagi 4 dibagi 3 itu hasilnya 3, bukan 9 ya anak-anak. Jadi caranya kalian bagi dulu bilangan pertama dan kedua, lalu hasilnya dari pembagian bilangan pertama dan kedua tadi kalian bagi dengan bilangan ketiga, maka itulah hasilnya. Nah, sekarang Bunda mau bertanya. Di sini coba kalian perhatikan ada angka 1 ya, angka 1 dan angka 2, angka Romawi 1 dan angka 2. Angka 1 itu ada 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jika tanda sama dengan itu kalian ganti kali, berarti sama. Tanda bagi kalian ganti sama dengan. Nah, berarti 4 dikali 9 itu sama dengan 36. Kenapa? Karena pembagian dan perkalian itu saling berhubungan. Seperti itu. Di sini Bunda mempunyai contoh soal cerita dengan pembagian 3 bilangan. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Nah, berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Jadi, kita membuat kalimat matematikanya yaitu 24 dibagi 3 dibagi 2. Nah, yang pertama seperti yang Bunda bilang tadi, kita bagi dulu bilangan pertama dan bilangan kedua. 24 dibagi 3 itu sama dengan 8. Lalu hasil dari pembagian yang pertama tadi berapa? 8. Nah, 8 kita bagi 2. Berapa anak-anak? Berarti 8 dikurangi 2 sampai hasilnya 0 atau habis. Berapa? 4. Jadi kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompoknya yaitu sebanyak 4 lembar. Nah, paham ya anak-anak? Itu anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan untuk di pembelajaran 2 dan 3. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Bunda. Sampai ketemu di PP4 bersama Bunda Yuni lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa ya, dilihat video sampai selesai agar kalian memahami isinya dan paham terhadap tugasnya. Bunda
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.